Baiklah, perkenalkan nama saya Jennifer Esther Sarimunsa dengan NIM 2304169. Dalam video saat ini saya akan menjelaskan tentang forward dan backward chaining, navigasi logika inferensi dalam AI. Dalam ranah AI dan expert system, inference engine adalah komponen inti yang bertugas memproses rules dan fakta untuk menarik kesimpulan. Mesin ini mengandalkan dua mekanisme utama, yaitu forward chaining dan backward chaining, untuk bernalar dan menjelajahi knowledge base atau basis pengetahuan. Selanjutnya kita masuk dalam siklus mesin inferensi. Mesin inferensi bekerja dalam siklus yang secara fundamental didasarkan pada prosedur match-fire atau pencocokan penembakan. Knowledge base menyimpan rules, biasanya dalam format kondisional. If A is X, then B is Y. Database menyimpan fakta yang diketahui seperti fakta A is X. Dalam setiap siklus, mesin inferensi mencoba match atau mencocokkan fakta yang ada di database dengan bagian condition if dari rules. Kecocokan ditemukan, rule tersebut akan di-fire atau ditembakkan, menghasilkan conclusion yang baru. Misalnya, fakta sama dengan B is Y, yang kemudian ditambahkan sebagai new fact atau fakta baru ke dalam database. Kemudian kita masuk dalam forward chaining atau penalaran data di driven. Forward chaining adalah metode penalaran yang memulai proses dari initial facts yang tersedia dan menggunakan rules untuk menghasilkan kesimpulan baru. Pendekatan ini disebut data driven karena alur logikanya didorong oleh data yang diketahui. Cara kerjanya, yang pertama, proses dimulai dengan serangkaian fakta yang ada di database. Yang kedua, mesin secara terus-menerus mencari rules yang bagian if-nya dipenuhi oleh current facts. Yang ketiga, ketika sebuah rule di-fire, bagian then-nya menjadi new fact. Yang keempat, fakta baru ini ditambahkan ke database dan dapat memicu rules lain, mengulangi siklus sampai tidak ada lagi new conclusion yang dapat ditarik. Forward chaining unggul ketika problem naturally begins by gathering information. Ini cocok untuk tugas-tugas seperti planning, control, dan monitoring. Keuntungannya bekerja dengan baik ketika masalah secara alami dimulai dengan pengumpulan informasi, dan sangat cocok untuk tugas-tugas seperti planning, control, dan monitoring. Kerugiannya, sulit untuk mengenali jika beberapa evidence lebih penting daripada yang lain. Dapat mengajukan pertanyaan yang tidak relevan. Kemudian kita masuk dalam backward chaining, penalaran goal-driven. Backward chaining adalah metode penalaran yang memulai dengan spesifik goal dan bekerja mundur untuk menentukan condition apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ini dikenal sebagai pendekatan goal-driven. Cara kerjanya yang pertama, proses dimulai dengan conclusion yang ingin dibuktikan. Kemudian mesin mencari rules yang then-nya cocok dengan goal. Bagian if dari rule tersebut kemudian menjadi satu set sub-goals. Yang ketiga, mesin memverifikasi apakah sub-goals tersebut merupakan known facts dalam database. Yang keempat, proses berlanjut sampai goal terbukti atau terbantahkan, atau no more match. Backward chaining ideal ketika kita perlu try to prove a specific goal. Ini berarti kita memiliki hipotesis atau kesimpulan yang ingin kita buktikan. Metode ini sangat cocok untuk diagnosis. Keuntungannya tetap fokus pada tujuan, menghasilkan serangkaian pertanyaan yang relevan, sangat baik untuk diagnosis. Kerugiannya akan terus mengikuti alur penalaran bahkan ketika seharusnya beralih. Selanjutnya kita masuk dalam teknik pencarian. Untuk menavigasi knowledge base secara efisien baik forward
maupun backward chaining menggunakan berbagai teknik pencarian. Yang pertama, depth first source. Teknik penelusuran data pada node-node secara vertikal dan sudah terdefinisi. Keuntungannya adalah masalah dapat digali secara mendalam sampai solusi optimal ditemukan. Kekurangannya adalah membutuhkan waktu yang sangat lama untuk ruang lingkup masalah yang besar. Yang kedua, breadth first source. Teknik penelusuran data pada semua node dalam satu level sebelum ke level di bawahnya. Keuntungannya adalah semua node akan dicek secara menyeluruh pada setiap tingkatan. Kekurangannya adalah waktu yang dibutuhkan sangat lama jika solusi berada dalam posisi node terakhir. Selanjutnya yang ketiga, best first source, yaitu teknik penelusuran yang menggunakan pengetahuan akan suatu masalah untuk memandu pencarian ke arah node tempat solusi berada. Keuntungannya adalah mengurangi beban komputasi karena hanya solusi yang memberikan harapan saja yang diuji dan akan berhenti apabila solusi sudah mendekati yang terbaik.